Pak Menteri Budi, apa harapan dari Anda supaya kemudian makan bergizi gratis ini berlanjut dengan tetap berbuah manis, Pak Budi? Kami mengharapkan bahwa ini kan program yang sangat strategis dan horizonnya jangka panjang. Kita berharap program ini berkelanjutan dan 4 tujuan strategis dari program makan bergizi gratis ini bisa kita wujudkan bersama. Termasuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa kita mengentaskan kemiskinan, terutama di desa-desa di mana angka kemiskinan masih sangat tinggi. Dengan produktivitas petani yang meningkat, penghasilan petani yang meningkat, kita berharap program MBG ini bisa melahirkan generasi, selain generasi unggul, generasi yang sehat. Kita juga berharap ekonomi masyarakat, terutama yang di desa-desa, di daerah-daerah penghasil produk-produk pertanian sebagai bahan baku makan gizi gratis ini bisa kita wujudkan bersama. Sehingga program ini secara menyeluruh bisa membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Baik, kita aminkan itu ya. Terima kasih Pak Menteri Budi Ari. Pak Sutrisno Iwantono, apa Pak harapan Apindo supaya buah manis makan bergizi gratis ini terus terjadi, Pak? Ya, pertama yang paling utama itu kita mengharapkan agar uang yang nanti itu didistribusikan itu memang beredar secara lokal. Dan itu kemudian menimbulkan kegiatan ekonomi yang tumbuh di wilayah itu. Nah, kegiatan ekonomi yang tumbuh ini kita harapkan kemudian berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Karena kita tahu bahwa ekonomi kita ini sekarang kan selalu dihantui oleh daya beli yang sangat buruk. Nah, nanti kalau memang kemudian daya beli masyarakat ini tumbuh, maka ekonomi pun akan lebih baik. Nah, ini yang saya kira rangkaian multiplier semacam itu kita harapkan sehingga kemudian yang menikmati bisa semua lapisan masyarakat, bukan hanya si siswa yang menerima makan gratis, bukan hanya masyarakat lokal, tapi ekonomi secara keseluruhan karena berbuah pada peningkatan daya beli masyarakat. Saya kira itu. Mas Bima, bagaimana supaya kemudian makan bergizi gratis ini terus berbuah manis juga? Ya, ada beberapa masukan. Pertama adalah soal pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah salah satu titik yang mendapatkan perhatian masyarakat. Jadi kita berharap dari sisi pemerintah pelaksana itu ketika ada penyimpangan, itu nggak langsung ke KPK mungkin, tapi bagaimana aturan untuk melakukan hotline pengaduan. Jadi misalkan satu sekolah kok enak sekali makan bergizinya, sekolah yang lain kok ternyata timpang misalnya lauknya dan lain-lain, itu melapornya kemana, itu juga harus disosialisasikan. Kemudian selain itu juga LKPP, yaitu soal pengadaan barang jasa itu langsung dikunci, khusus program MBG memang komponen TKDN-nya begitu ya, kandungan dalam negeri dan keterlibatan UMKM-nya itu minimum 85%. Harus dijaga dengan regulasi itu. Keberpihakan itu ya. Baik, Pak Syarif, apa Pak harapan Anda untuk MBG ini, Pak? Iya, pada dasarnya kita harus pahami bahwa untuk meningkatkan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, maka saya sepakat dengan pemerintah bahwa salah satu faktor yang paling prioritas itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, salah satunya adalah makan gratis ini. Dan tentunya ini yang saya memberikan apresiasi yang tinggi karena ini program ini orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat. Kedua, akan terjadi suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah-daerah yang tertinggal, di daerah-daerah Pulau Jawa dan terdepan. Sehingga pada saatnya nanti kualitas sumber daya manusia itu di Indonesia ini akan menjadi merata. Dan pada saat itulah kesiapan Indonesia ini untuk menghadapi persaingan global. Nah, dengan demikian tentunya tadi sudah disampaikan bahwa program ini juga akan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Itu pasti. Dampaknya kalau pertumbuhan ekonomi itu naik, maka dapat otomatis itu angka kemiskinan akan turun. Pengangguran pun juga pasti akan kita harapkan turun. Seperti itu ya. Dan memang demikian. Karena harus diingat, setiap pertumbuhan 1% itu akan meningkatkan
lapangan pekerjaan itu kurang lebih sekitar 300-400 ribu orang. Nah bayangkan kalau kita bisa menghitung, kalau ini semua tercapai dan lancar, insya Allah ya 8% itu sudah berapa? Oke, itu kita harapkan ya. Terima kasih. Penyerapan tenaga kerja yang tercipta. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kang Ujang, singkat saja, dari semua masukan ini apa yang akan dilakukan pemerintah berikutnya? Ya, kami tentu program ini kan bertahap ya. Terus dilakukan perbaikan di sana sini untuk memastikan program ini di akhir tahun nanti 15 juta penerima manfaat di Desember 2025. Nah, dalam konteks ini tadi pengawasan diperlukan, lalu juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bangun. Tapi yang paling besar adalah bagaimana Pak Prabowo melakukan investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Nah, dengan makan bergizi gratis ini tonggak dasar bahwa Prabowo menanamkan bahwa ke depan anak-anak Indonesia harus unggul, harus berkualitas, sehingga betul-betul kita menjadi negara yang kuat ke depan begitu. Kita harapkan itu yang terjadi. Kang Ujang Komarudin, Pak Sutrisno Iwantono, Mas Bima, Pak Syarif, dan Pak Menteri Budi, terima kasih sudah bersama kami. Dan pemirsa, berakhirlah Top Ekonomi Pekan ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Selamat malam. Metro TV. Atau tidak nih akhirnya Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia ke depan menggantikan Sintayong. Coach Neil, Bang Ege dan Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.